Hello, sir. Ronde 4 kualifikasi Piala Dunia semakin dekat. Persiapan demi persiapan sudah dilakukan oleh semua tim termasuk Timnas Indonesia. Arab Saudi sebagai tuan rumah tentunya berusaha menggunakan cara-cara non-teknis untuk mengacaukan persiapan Timnas Indonesia. Maka dari itu menarik untuk kita bahas semuanya. Apa saja sih cara-cara licik yang digunakan Arab Saudi untuk Timnas Indonesia yang terungkap hari ini? Yang mana fans Timnas wajib banget nih tahu informasi penting ini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai, karena banyak informasi penting lainnya yang harus teman-teman ketahui, dan berikut ini adalah ulasannya. Tepat hari ini terkuak sudah alasan kenapa PSSI menolak hotel yang disiapkan oleh Arab Saudi. Arab Saudi rupanya tahu betul bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang menempuh perjalanan paling jauh, mengingat Indonesia satu-satunya negara di ronde 4 yang bukan berasal dari Timur Tengah. Ditambah mayoritas pemain Indonesia bermain di kompetisi Eropa, membuat pihak tuan rumah Arab Saudi mulai memakai cara-cara non-teknis untuk mengacaukan persiapan Indonesia selama di Arab Saudi nanti. Itulah alasan kenapa hari ini terpantau para staf pelatih dan ofisial Timnas Indonesia sudah tiba di Arab Saudi. Mereka berangkat lebih dulu ke Arab Saudi untuk mempersiapkan hotel penginapan dan semua yang dibutuhkan oleh para pemain saat di Arab Saudi nantinya. Hal ini dilakukan para ofisial Timnas Indonesia bukan tanpa sebab, mengingat kabarnya pihak Arab Saudi mulai menggunakan cara-cara non-teknis untuk mengacaukan persiapan Timnas Indonesia. Kabarnya pihak Arab Saudi menyediakan hotel untuk Indonesia yang jaraknya cukup jauh dari stadion. Itu mungkin bertujuan untuk mengacaukan persiapan dari Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia hanya punya jeda istirahat 2 hari saja di antara laga melawan Arab Saudi dan juga Irak. Karena jika Timnas Indonesia menerima hotel yang disediakan Arab Saudi, maka waktu para pemain juga akan terbuang banyak saat menuju stadion untuk latihan maupun untuk melakukan pertandingan. Maka dari itu PSSI memutuskan memilih hotel sendiri untuk Timnas Indonesia yang lokasinya dinilai strategis dan juga nyaman. Dan untuk para pemain yang bermain di Liga Indonesia seperti Tom Hey dan lain-lain, dijadwalkan akan berangkat pada tanggal 2 Oktober nanti. Sedangkan pemain Indonesia yang bermain di kompetisi Eropa, dijadwalkan akan berangkat pada tanggal 3 sampai 4 Oktober nanti. Gila banget kan persiapan udah sesingkat ini ya, mau dipersulit lagi oleh Arab Saudi. Jadi memilih hotel sendiri adalah keputusan yang amat sangat bagus ya teman-teman. Lanjut kita bahas, inilah beberapa hal yang wajib Timnas Indonesia waspadai di ronde 4 nanti. Pada laga pertama ronde 4 kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia tidak boleh overconfidence lagi sama seperti saat melawan Australia. Mengingat saat melawan Australia, Timnas Indonesia sangat percaya diri dan sangat menguasai pertandingan. Akan tetapi pertahanan Timnas saat itu sangat mudah ditembus dengan serangan balik cepat dari Australia yang membuat Timnas saat itu kalah 5-1 dari Australia walaupun sangat menguasai jalannya pertandingan. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Bung Binder, percaya diri itu memang sangat penting, akan tetapi jika terlalu berlebihan juga tidak baik. Maka dari itu semua berharap Patrick Kluivert bisa lebih membuat permainan Timnas lebih tenang dan fokus, akan tetapi tetap dalam motivasi yang bagus. Karena di pihak Arab Saudi juga sudah tahu bahwa Timnas Indonesia akan berusaha mendominasi permainan. Karena Arab Saudi beberapa waktu yang lalu sudah mengirim tim ke Indonesia saat FIFA Matchday kemarin. Pada 3 laga terakhir yang sudah dilakoni Arab Saudi, semua gol Arab Saudi tercipta dari serangan balik dan bola-bola mati. Jadi ada kemungkinan Arab Saudi akan lebih sabar saat melawan Timnas Indonesia dan lebih mengandalkan serangan balik dan bola-bola mati. Maka dari itu Timnas Indonesia tidak boleh bermain terlalu terbuka dan sebisa mungkin tak melakukan pelanggaran di area yang ideal bagi Arab Saudi, karena saat ini bola-bola mati dari Arab Saudi sangat berbahaya. Di sisi lain, menurut analisa para pengamat Arab Saudi dan juga Irak lebih unggul dari postur tubuh yang masing-masing memiliki tinggi badan 180 cm, dan sedangkan Indonesia dinilai lebih unggul dari segi kecepatan. Jadi para pengamat tersebut berpendapat grup B di ronde 4 adalah grup dengan persaingan yang paling ketat dan sulit untuk ditebak hasil akhirnya. Karena kekuatan masing-masing tim dinilai cukup setara. Arab Saudi belum pernah menang melawan Indonesia, Indonesia belum pernah menang melawan Irak, dan Irak selalu kesulitan menang melawan Arab Saudi.
Untuk persiapan timnas Indonesia sendiri saat ini kita dibuat deg-degan karena kabarnya kiper timnas yang sedang bagus-bagusnya di Serie A yaitu Emil Audero saat ini diragukan bermain di ronde 4 nanti karena kabarnya Emil mengalami kram otot yang mengharuskannya beristirahat kurang lebih selama 2 minggu. Jika Emil Audero tak bisa bermain, maka Maarten Paes akan kembali bermain melawan Arab Saudi lagi. Maarten Paes sendiri mempunyai catatan yang bagus saat 2 kali melawan Arab Saudi. Akan tetapi tetap kita harus mendoakan agar tidak ada lagi pemain timnas kita yang cedera ya, teman-teman. Dan berikut adalah 2 skema terbaik untuk timnas Indonesia lolos secara langsung ke Piala Dunia dari ronde 4. Mari kita aminkan teman-teman. Selanjutnya kita akan sedikit membahas update terbaru perkembangan kasus FAM Malaysia. Saat ini ada pernyataan resmi dari Sekjen IFC sekaligus warga negara Malaysia itu sendiri. Sekjen IFC tersebut mengatakan bahwa timnas Malaysia tidak disangsi. Yang disangsi hanyalah 7 pemain naturalisasi dan FAM Malaysia. Jadi Sekjen IFC tersebut menilai bahwa aktivitas timnas Malaysia tidak akan terpengaruh. Akan tetapi jika kita melihat kasus yang sama yang terjadi pada Afrika Selatan, yang mana Afrika Selatan juga sama ketahuan memalsukan dokumen pemain mereka, dan kemenangan laga terakhir yang didapat oleh Afrika Selatan, semuanya berubah menjadi kekalahan dan dianggap kalah WO. Yang berarti ini juga harusnya berlaku kepada timnas Malaysia jika memang terbukti memalsukan dokumen. Apalagi Malaysia lebih parah, mereka ada 7 pemain yang ilegal saat menang melawan Vietnam dan juga Nepal. Maka dari itu timnas Malaysia terancam tersingkir dari kualifikasi Piala Asia 2027. Para konten kreator hingga pundit Malaysia juga dibuat kesal oleh FAM Malaysia, yang justru menuduh ada yang ingin menghambat perkembangan bola sepak Malaysia. Dari segi keteraturan proses naturalisasi berpandukan perlembagaan persekutuan dan juga undang-undang sedia ada. Jadi as far as the government is concerned, the paperwork is in order dan tak ada apa-apa isu. Tapi mungkin akan sikap beberapa pihak yang mungkin cemburu dan risau tentang kebangkitan Harimau Melaya. Ya, perkataan ini membuat beberapa publik Malaysia geram. Padahal menurut pundit dan konten kreator Malaysia, FAM Malaysia hanya cukup melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Indonesia, yaitu menunjukkan silsilah keluarga secara transparan ke FIFA maupun ke publik Malaysia. Jadi tak usah drama-drama macam tu. Macam mana boleh bagi warna kami macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Oh, dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. Adalah macam pemain warisan. Tapi dia tunjuk perut tu. Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa. Dulu bapak dia dulu kahwin dengan siapa. Dulu waktu dijajah oleh Belanda dulu, yang ini moyang dia kahwin. Dia tunjuk. Yang sekarang ni 7 orang ni, dia kahwin dengan siapa? Macam mana dia boleh beranak anak dia ke, cucu dia ke, atuk dia tu? Indonesia dia tunjuk ada. Ya, itulah cerita tentang persiapan jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Semoga timnas kita lolos Piala Dunia ya teman-teman. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.